Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang dalam online service GBI Grace Community Center. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu untuk bersama-sama memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan dapat bekerja dimanapun kita berada. Karena itu mari kita sama-sama persiapkan pikiran, hati, dan roh kita untuk beribadah pada hari ini. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel Grace Community Center, silakan klik tombol subscribe di bawah ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur kita masih boleh kembali beribadah bersama-sama, walaupun secara online. Mari kita siapkan hati kita mau datang masuk ke dalam hadirat-Nya, memberikan pujian, penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mazmur 28 ayat 7 berkata, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Mari dengan segenap hati kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab kita beria-ria karena Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang menjadi pertolongan kita adalah sempurna. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh melakukan ibadah kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang hadir dimanapun kami melakukan ibadah kami Bapa. Dan kami mau datang memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami Yesus. Banyak yang Kau perbuat, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti
Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Mari dengan senap hati katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu, sebab Kau Bapa yang mengerti. Terima kasih Yesus, Kau yang layak, Kau yang layak diandalkan Tuhan. Hanya kepada-Mu Yesus kami percaya. Glory, 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 seluruh bumi sujud menyembah-Mu. Haleluya, haleluya Yesus. Yesus, Yesus Raja, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Kau Yesus. Kudus, kuduslah Kau Tuhan, mulia-mulialah nama-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami agungkan Kau Yesus, mari dengan senap hatimu, angkat suaramu sembahyang, tinggikan namanya Yesus. Tak pernah gagal rencanamu,
Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi hidupku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku akan hilang, sebab masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya kepadamu, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sekali lagi dengan senap hatimu katakan, harapanku, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Terima kasih Yesus, hanya Kau sumber harapan kami Tuhan, hanya Kau sumber kekuatan kami Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab karena anugerah-Mu Yesus, kami boleh ada sampai dengan hari ini. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan, menerima jamahan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak-Nya di hidupku.
Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada, bukan karena kuat gagah kamu, bukan karena kuatku, namun karena rohmu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, pakai mulut lidahnya untuk menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami. Berkati kami yang mendengar, biar apa yang kami dengar boleh menjadi berkat dan rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini adalah saat paling menyenangkan bagi kita semua. Karena saat ini kita dapat membawa persembahan kita bagi Tuhan yang telah memberikan segala yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan sebelumnya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar Anda. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur bahwa kami dapat memberi untuk pekerjaan-Mu.
kiranya Engkau yang memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kuat dalam Pergumulan dan Kesulitan. Saya akan bacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai dengan ayat yang ke-60. Dikatakan demikian, ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan geretakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka, dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan seorang yang bernama Stefanus. Bagaimana Stefanus ketika dia menghadapi pergumulan dan kesulitan sampai kemudian dia mati di rajam batu. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus sampai kemudian dia bisa menghadapi semua pergumulan dan kesulitan yang sedang terjadi dalam kehidupannya? Paling tidak ada empat hal yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus. Yang pertama, Stefanus menatap ke langit. Dituliskan di dalam ayat yang ke-55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup yang kita jalani, kita bisa mengalami dan menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan. Saya percaya setiap orang di dalam hidupnya bisa mengalami masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan. Masalah dan pergumulan setiap orang tidaklah sama. Orang yang tidak mengenal Tuhan mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Orang yang mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan juga bisa mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidupnya. Yang perlu kita perhatikan adalah sikap kita. Bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan masalah, pergumulan, kesulitan, bahkan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Ketika kita menyikapi dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan kuat, kita akan bertahan menghadapi segala masalah, pergumulan, dan tantangan yang terjadi dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyikapi dengan cara yang salah, hidup kita bisa mengalami masalah yang lebih berat, bahkan bisa mengalami kehancuran dalam hidup ini. Itu sebabnya ketika masalah, pergumulan, kesulitan, dan tantangan datang dalam hidup kita, mari kita belajar seperti Stefanus, tetap memandang Tuhan di surga, tetap memandang Tuhan yang sanggup menolong kita, yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Hari-hari ini kita juga mengalami masalah yang tidak ringan, mengalami masalah pandemi COVID-19. Tapi saya percaya sebagai orang percaya, sebagai orang yang mengenal Tuhan, setiap kita akan diberikan kemampuan, akan diberikan kekuatan untuk menghadapi semuanya.
Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat Stefanus pada hari itu sudah menghadapi sebuah masalah dan pergumulan yang berat. Bukan masalah dan pergumulan yang ringan. Hari itu Stefanus diseret keluar kota. Kemudian dia dilempari batu sampai mati. Pada zaman dulu, orang yang dilempari batu atau dirajam batu, dia ditanam dulu. Diperkirakan bisa sebatas pinggang atau sebatas dada. Setelah itu dilempari batu. Apa tujuannya? Supaya yang melempari bisa tepat sasaran. Batu yang dilemparkan bisa bermacam-macam. Bisa batu besar, batu kecil, batu sedang. Dan kita bisa lihat pada akhirnya Stefanus mati dengan cara yang mengenaskan. Tapi dia tetap kuat menghadapi semuanya, sekalipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan sangat mengenaskan. Mari hari ini, keadaan kita tidak seperti Stefanus yang harus menghadapi keadaan seperti itu. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Ayo katakan kepada diri sendiri, katakan kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, ayo tetap kuat menghadapi apapun, termasuk menghadapi masalah hari-hari ini. Karena kita percaya bahwa kita menghadapi masalah ini tidak pernah sendirian. Kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Kalau dulu Tuhan pernah menolong kita, percayalah sampai hari ini, Tuhan yang sama sanggup menolong kita. Kalau kita perhatikan, kenapa Stefanus kuat menghadapi semuanya, sekalipun dia harus menghadapi sebuah kematian yang sangat mengerikan. Firman Tuhan tadi mengatakan karena hidupnya penuh dengan Roh Kudus. Jadi hari ini kalau kita mau kuat menghadapi segala perkara, kalau kita mau kuat menghadapi segala persoalan dalam hidup ini, pergumulan dan tantangan hidup ini harus penuh dengan Roh Kudus. Dialah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Mari kita minta Roh Kudus datang dalam hidup kita, tinggal dalam hidup kita, memenuhi hidup kita. Karena saya percaya kekuatan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk bertahan, untuk kuat menghadapi segala perkara. Saya percaya di dalam Tuhan ada kekuatan, karena Dia memang sumber kekuatan dalam hidup kita. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 13 dikatakan dengan jelas, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tetap kita mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Kalau Stefanus bisa kuat menghadapi semuanya, sampai akhirnya dia harus mati dengan cara yang mengenaskan, saya percaya Tuhan yang sama akan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus bertahan sampai kita mengalami kemenangan di dalam hidup ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya perhatikan di dalam kisah ini, saat Stefanus diseret keluar kota, kemudian dirajam batu sampai mati, kita perhatikan Stefanus tidak marah-marah, dia tidak protes kepada Tuhan, dia tidak mengeluh, tetapi dia memilih untuk tetap memandang ke langit, tetap melihat Tuhan yang ada dalam kerajaan surga. Berapa banyak di dalam kehidupan ini, ketika kita diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan pergumulan, kesulitan ataupun tantangan, kita lebih memilih untuk mengeluh, kita lebih memilih untuk menggerutu, marah-marah, bahkan protes kepada Tuhan. Mari kita belajar seperti Stefanus, dia tetap memilih untuk berdiam, bahkan memandang ke surga. Mari kita belajar untuk terus memandang ke surga. Percaya Tuhan tidak pernah salah. Apa yang Dia lakukan dalam kehidupan kita, Dia tidak pernah salah. Dia Tuhan yang selalu melakukan sesuai dengan rencana dan rancangannya. Itu sebabnya hari ini, mari kita belajar juga seperti Ayub. Sekalipun dia menghadapi berbagai macam kesulitan, menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya, Ayub mengatakan satu hal, aku tidak akan pernah menuduh Allah melakukan yang tidak patut dalam kehidupanku. Mari hari ini, jangan sampai kita marah-marah, kita protes kepada Tuhan, bahkan kita menuduh Allah
melakukan yang tidak pantas di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar dari seorang Stefanus ketika dia harus menghadapi masalah, pergumulan dan kesulitan yang begitu berat di dalam kehidupannya. Yang kedua dituliskan di dalam ayat yang ke-58. Dikatakan demikian, mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Yang kedua, kita bisa belajar hidup Stefanus menjadi sebuah kesaksian. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, ketika Stefanus diseret kemudian dilempari batu sampai mati, di sana ada seorang tokoh muda yang bernama Saulus. Pada saat Stefanus dilempari batu, jubahnya dilepaskan dan kemudian diserahkan kepada kaki Saulus, di depan kaki Saulus. Jubah-jubah orang yang melempari juga mereka lepaskan, dititipkan dan diserahkan kepada Saulus. Berarti ada yang memperkirakan bahwa tokoh pembunuhan Stefanus itu adalah Saulus. Dia yang memerintahkan untuk membunuh Stefanus. Kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, kita bisa melihat Saulus dulunya orang yang jahat. Dia banyak menangkapi orang Kristen. Dia banyak menganiaya orang Kristen. Banyak menganiaya orang percaya kepada Tuhan, dipenjarakan, disiksa, bahkan kemudian dibunuh. Dan salah satu yang dibunuh pada hari itu adalah Stefanus. Coba kita perhatikan, sebenarnya pada saat Stefanus dirajam batu, dilempari batu sampai mati, Saulus benar-benar memperhatikan semua yang terjadi. Sampai pada akhirnya, pada suatu hari, Saulus pergi mengadakan sebuah perjalanan ke sebuah daerah yang bernama Damsyik. Dan kita tahu ceritanya, di tengah perjalanan menuju kota Damsyik, tiba-tiba dia melihat sebuah cahaya yang begitu terang, meskipun perjalanan itu adalah di siang hari. Dia kaget, kemudian berteriak-teriak, "Siapakah engkau?" katanya. "Apakah engkau Tuhan?" Dan kemudian ada suara dari langit dan berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ketika Saulus mendengar suara itu dan mengatakan, "Mengapa engkau menganiaya aku?" Salah satu yang kemudian teringat di benaknya dan muncul di pikirannya adalah dia hari itu menganiaya Stefanus, yang dirajam batu sampai mati. Dan kita bisa melihat pada saat dia ingat peristiwa itu semua, akhirnya dia bertobat dan kemudian menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian Saulus berubah nama menjadi Paulus dan dipakai oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bahkan menuliskan hampir kurang lebih 55% kitab Perjanjian Baru. Bahkan dalam 2 tahun Asia Kecil diinjili, bertobat, dimenangkan bagi Tuhan. Dan tidak hanya itu, dia pernah diangkat untuk melihat surga tingkat yang ketiga. Bahkan dia dipakai dengan tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya. Saudara, dari seorang yang jahat, kemudian dia bisa berubah menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara-saudara, Stefanus sudah mati dan dia tidak tahu bahwa kemudian Saulus bertobat dan menjadi seorang rasul yang luar biasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Ketika Stefanus dirajam batu sampai mati, sekali lagi Saulus atau Paulus melihat peristiwa itu semua. Dan saya percaya itu tidak akan pernah hilang dalam ingatannya. Akan terekam dalam hatinya yang paling dalam. Sampai akhirnya kemudian dalam perjalanan ke Damsyik, Tuhan ingatkan itu semua. Dan akhirnya melalui peristiwa itu, Saulus bertobat dan kemudian dipakai menjadi seorang rasul yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam hidup ini Tuhan izinkan kita menghadapi pergumulan, masalah, dan persoalan. Mari hari ini jangan berkecil hati.
Kitab 2 Korintus mengatakan dengan jelas, tidak jarang masalah, pergumulan, kesulitan ataupun tantangan Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Ternyata Tuhan punya tujuan, kita dibuat punya pengalaman, supaya suatu hari dengan pengalaman itu kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi kita sedang dipersiapkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui hidup kita kepada orang lain. Saudara, kadang-kadang kita dibuat punya pengalaman supaya kita bisa menolong orang lain. Misalnya ada seseorang yang mengalami sakit penyakit yang berat. Tuhan izinkan dia mengalami sakit, misalnya sakit diabetes yang berat. Ini hanya sebuah contoh. Kemudian dia disembuhkan oleh Tuhan. Dan suatu hari ada orang yang sakit diabetes yang sama. Kemudian ada orang besuk kepadanya. Orang ini nggak punya pengalaman, dia nggak pernah sakit diabetes. Dia mencoba memberi nasihat, menguatkan iman orang itu. Orang yang sakit berkata, dia cuma ngomong tok, dia cuma nggak ngomong aja, nggak punya pengalaman. Kemudian orang yang pernah sakit diabetes, yang saya katakan tadi, kemudian datang kepada dia dan menceritakan pengalamannya. Dia bersaksi. Saya percaya orang yang sakit di depannya dikuatkan imannya, dibangkitkan imannya. Mengapa? Karena orang yang berbicara di depannya adalah orang yang pernah punya pengalaman dan mengalami mujizat dalam kehidupannya. Jadi saya percaya hari ini, kalau saudara mengalami masalah, pergumulan, tantangan, apapun namanya, janganlah berkecil hati, tetap kuat di dalam Tuhan. Suatu hari saya percaya pengalaman itu akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lewat hidup kita kepada orang lain. Saya juga dulu pernah mengalami masalah-masalah yang berat dalam hidup saya. Masalah-masalah kecil yang begitu sulit. Awalnya saya tidak bisa menerima keadaan saya. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, saya dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang yang mengalami sakit hati dan kepahitan. Saya mengalami kepahitan kepada orang tua saya. Awalnya nggak bisa menerima. Tapi setelah bertahun-tahun kemudian, Tuhan pakai saya untuk membangkitkan orang-orang yang mengalami kepahitan. Begitu saya bicara kepada mereka yang mengalami kepahitan, mereka dikuatkan, dibangkitkan kembali kehidupannya. Hari itu saya menyadari bahwa ternyata apa yang pernah Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya, suatu hari Tuhan bisa pakai menjadi alat kemuliaannya. Yang ketiga, apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Stefanus di dalam kitab Kisah Para Rasul yang sudah kita baca tadi? Kita bisa melihat dalam ayat 59. Dikatakan demikian, Stefanus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Jadi hari itu Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Begitu beraninya Stefanus menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan. Mengapa Stefanus berani menyerahkan hidup dan nyawanya kepada Tuhan? Karena dia percaya bahwa rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupnya itu pasti yang terbaik. Saudara, Stefanus berani menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan bahwa rencana dan kehendak Tuhan itu pasti yang terbaik. Hari ini mari kita menyerahkan semua yang terjadi dalam hidup kita. Apapun yang sedang terjadi dalam hidup ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita percaya rencana kehendak Tuhan, tujuannya adalah untuk kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Seperti Tuhan Yesus juga ketika berdoa di Taman Getsemani, kita bisa melihat bahwa secara ilahi Dia bisa melihat bahwa tidak lama lagi dia akan dikhianati oleh Yudas, dianiaya, dan kemudian disalibkan di Bukit Golgota. Secara manusia dia nggak bisa menerima itu semua. Itu sebabnya lahirlah sebuah doa yang mengatakan, kalau boleh cawan ini lalukan dari hidupku. Tetapi yang luar biasa, di akhir doanya selalu Yesus berkata, bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saudara-saudara, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Meskipun Yesus tahu bahwa tidak lama lagi dia menghadapi sebuah keadaan yang berat.
sebuah penderitaan, bahkan sampai kepada penyaliban. Dia tetap berani menyerahkan kehendaknya kepada kehendak Bapanya. Kenapa Yesus berani menyerahkan kehendak dirinya kepada kehendak Bapanya? Karena dia percaya bahwa Bapa tidak akan pernah salah berbuat sesuatu dalam kehidupannya. Hari ini, apapun yang terjadi, saya tahu tidak mudah. Masalah, persoalan, pergumulan, tantangan, termasuk serangan virus COVID-19 yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Saya juga sedih, saya juga susah, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang juga mengalami keadaan ini. Bahkan ada beberapa teman yang akhirnya dipanggil Tuhan. Tapi kita percaya bahwa saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita, sudah berbahagia bersama dengan Tuhan di surga. Dan sungguh saya berdoa hari ini, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mengalami serangan virus COVID-19, kiranya Tuhan memberi kekuatan, bahkan memberi kesembuhan di dalam kehidupan saudara semua. Mari kita tetap bertahan menghadapi situasi seperti ini. Mari kita tetap kuat menghadapi semuanya. Mari kita belajar menyerahkan semuanya kepada kehendak Tuhan yang terbaik. Saudara-saudara, kita nggak pernah tahu kapan ini akan berakhir. Saya teringat seorang nabi yang bernama Nabi Nuh. Pada hari itu Allah berfirman kepada Nabi Nuh. Dan Allah mengatakan, "Aku menyesal menciptakan manusia," kata firman Tuhan. "Kejahatannya terus bertambah-tambah." Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang besar. Dan Allah akan menurunkan hujan 40 hari 40 malam. Kemudian Allah mulai mengatakan kepada Nabi Nuh, "Kamu buat ya sebuah bahtera yang panjangnya 135 meter. Kemudian lebarnya 22,5 meter dan tingginya 13,5 meter. Dan buatlah bertingkap, buat petak-petak kamar-kamar untuk memasukkan binatang-binatang di dalamnya." Kemudian Nabi Nuh mulai mengatakan kepada banyak orang bahwa tidak lama nanti akan ada hujan 40 hari 40 malam. Dan akan terjadi banjir yang begitu hebat. Banyak orang tidak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Nuh. Juga kemudian mungkin mengatakan kepada keluarganya, mungkin keluarganya di awal-awal juga ragu-ragu. Tetapi kemudian Nabi Nuh, meskipun ada banyak orang tidak mendukung dan tidak percaya, Nabi Nuh tetap membuat bahtera itu. Dia bangun bahtera itu. Meskipun banyak orang mungkin mengolok-ngolok dia dan tidak percaya dengan apa yang dia katakan. Akhirnya Nabi Nuh membangun bahtera itu. Dan bisa diselesaikan dalam waktu 100 tahun. Tidak main-main. Dia menyelesaikannya dalam waktu 100 tahun. Dan tidak lama kemudian hujanlah 40 hari 40 malam dan terjadi banjir selama 150 hari. Membuktikan bahwa banjir itu benar-benar memenuhi bumi. Buktinya, bahtera itu kemudian dia terdampar di sebuah gunung yang bernama Ararat. Dan Nuh baru berhasil atau berani keluar dari bahteranya setelah 370 hari. Karena keadaan tidak memungkinkan, akhirnya Nuh keluar setelah 370 hari. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa benar air itu memenuhi bumi dan membunuh semua makhluk yang ada di bumi kecuali yang berada dalam bahtera Nuh. Akhirnya kita juga bisa melihat kapal ini atau bahtera ini terdampar di sebuah gunung. Betapa tingginya air itu. Akhirnya membunuh semua umat manusia, bahkan seluruh makhluk hidup di bumi ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Nuh menyelesaikan pembangunan bahtera ini selama 100 tahun. Dengan banyak orang yang tidak percaya, mungkin mengolok-ngolok, melemahkan imannya, memandang sebelah mata kepada Nabi Nuh, dikira bohong-bohongan dan semuanya. 100 tahun dia bisa menyelesaikan atau baru selesai membuat bahtera tersebut. Saya percaya pergumulan kita, masalah kita tidak sampai 100 tahun. Masalah pergumulan kita mungkin hanya beberapa tahun. Tetap bertahan, tetap kuat. Percayalah bahwa semuanya akan berakhir dengan baik. Percayalah bahwa semuanya akan selesai dengan baik. Keadaan ini tidak selamanya.
tetap kuat bersama dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus ketika dia menghadapi masalah pergumulan dalam kehidupannya? Dituliskan dalam ayat yang ke-60. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Yang keempat, yang bisa kita pelajari dalam kehidupan Stefanus, Stefanus mengampuni orang-orang yang bersalah dalam hidupnya. Saya tahu dan saya menyadari, tidak mudah kita mengampuni kesalahan orang lain, apalagi melupakan kesalahan orang lain. Kadang kita berkata, begitu sakitnya hati ini disakiti, begitu pahitnya hidup ini, karena saya disakiti begitu dalam, bahkan sakit hati di bawah mati katanya. Tapi Stefanus meskipun harus menghadapi kematian yang begitu tragis dan mengerikan, Stefanus belajar mengampuni orang-orang yang bersalah. Seperti Yesus disalibkan juga berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudara, kita bisa disakiti oleh banyak orang dengan perkataan orang lain, dengan sikapnya, dengan perbuatannya. Kadang-kadang menggoreskan luka yang begitu dalam. Tapi hari ini mari kita memiliki sikap yang benar. Janganlah membalas dendam atau menyimpannya. Kalau kita membalas dendam atau menyimpannya, kita akan kehilangan damai sejahtera. Kita akan kehilangan sukacita. Mungkin kita nggak bisa tidur dengan nyenyak. Aktivitas juga terganggu dan semuanya, bahkan sakit penyakit bisa bermunculan dalam diri kita. Mari hari ini tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Jangan gampang menyalahkan orang lain. Belajar untuk mengampuni kesalahan orang lain. Lepaskan pengampunan. Saya percaya kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita tidak dendam, maka damai sejahtera Allah tetap tinggal dalam hidup kita. Kita akan mengalami sukacita yang luar biasa. Bahkan kita bisa menjalankan aktivitas dengan baik. Dan tidak hanya itu, tubuh kita tetap menjadi sehat. Karena hormon yang bekerja dalam diri kita adalah hormon yang baik. Saudara-saudara, mari kita melepaskan pengampunan hari ini kepada orang-orang yang bersalah dalam hidup kita. Dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15 dikatakan dengan jelas, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Mari kita melepaskan pengampunan, supaya Bapa di surga juga mengampuni kesalahan kita. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama-sama apa yang dilakukan oleh Stefanus di dalam kehidupannya. Itu sebabnya mari kita meneladani apa yang dilakukan oleh Stefanus. Yang pertama, mengalami masalah tetap memandang ke langit, karena dialah sumber kekuatan dan pertolongan kita. Yang kedua, hidup Stefanus menjadi kesaksian, biarlah apa yang terjadi dalam hidup kita menjadi kesaksian, menguatkan orang lain, dan membangkitkan iman mereka. Yang ketiga, mari kita serahkan segala perkara ke hadapan Tuhan. Karena saya percaya bahwa Tuhan selalu berbuat yang baik dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, mari kita mengampuni kesalahan orang-orang di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, mari kita berdoa, biar kekuatan dari surga, kekuatan dari Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini hamba-Mu berdoa, bagi setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, biar setiap firman yang kami dengar pada hari ini memberi kekuatan dalam hidup kami. Kekuatan yang memampukan kami bertahan menghadapi segala cuaca kehidupan, segala bentuk permasalahan, pergumulan, kesulitan, tantangan yang terjadi. Buat kami Tuhan jadi orang-orang yang kuat, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Percaya bersama dengan Tuhan, setiap kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap kami, dimanapun kami berada. Kami yang melihat, kami yang mendengar, kiranya Tuhan memberkati, memberi kekuatan dari surga, memberikan kekuatan dalam kuasa Roh Kudus. Kami semua adalah orang-orang yang kuat menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan, berdoa bagi mereka yang sakit hari ini, kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, biarlah berkat-Mu atas kami semuanya. Terima kasih, kami berdoa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.